Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKB Sumatera Barat. Senang sekali menyambut Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang ke-33 tahun dengan tema Ayah Wajib Hadir. Dan hari ini di studio kita sudah hadir sosok kakak yang bisa menginspirasi kaum muda terutama di Provinsi Sumatera Barat. Langsung saja kita sambut Kak Suci. Halo Dina. Halo Kak Suci, aduh senang sekali ya Kak bisa mengundang kakak datang ke studio kita. Gimana kabarnya kak? Ya, alhamdulillah sejauh ini baik. Dan saya juga senang untuk dilibatkan dalam agenda podcastnya PKBI Sumatera Barat gitu ya. Iya, Hari ini barangkali kita berbincang-bincangnya lebih ke isu keluarga karena memperingati Hari Keluarga Nasional. benar sekali kak. Itu menjadi permasalahan yang sangat urgent ya untuk terutama untuk kaum muda. Nah, boleh nih kita kenal Kak Uci dulu lebih dalam nih. Kira-kira dari di sahabat PKBI ketika ketemu kakak, kakak itu sebenarnya siapa? Baik, PKB itu bisa menemukan sosok saya di PKB Sumatera Barat tentunya, karena saya sehari-hari memang berkegiatan di PKBI. Saya di sini mengurus urusan kelembagaan. Kemudian saya juga bisa ditemukan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dan saya juga salah satu pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Jadi bajunya lumayan banyak, tinggal nanti mencarinya kemana gitu ya. Oke, tapi bukan gumulan ya kak ya? Bukan, bener. Oke Kak Suci. Nah, bicara soal Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini, temanya kan ayah wajib hadir ya kak ya. Nah, gimana sih dengan isu Gen Z ya? Ya kita bahasnya di Gen Z ya kak ya, karena rata-rata usia yang mau menuju berkeluarga yaitu adalah Gen Z ya kak ya. Nah, gimana sih persiapan Gen Z, apalagi kalau sekarang untuk Gen Z itu lebih mempersiapkan weddingnya gimana, pre-wednya gimana, mau pakai adat apa, dekornya gimana, dan bahkan benar-benar jor-joran untuk persiapan satu hari daripada persiapan untuk seumur hidupnya. Dari Kak Suci, apa gambarannya seperti apa? Ya, saya melihat bahwa isu keluarga hari ini itu cukup kompleks dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Itu yang menjadi poin penting bagi saya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata PKBI sendiri, sebenarnya PKBI komitmen mewujudkan keluarga bertanggung jawab dan inklusif gitu. Nah, berbicara tentang keluarga bertanggung jawab, ternyata PKBI menerjemahkan ini lebih luas lagi gitu. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kelahiran, bertanggung jawab terhadap kesehatan, kita juga bertanggung jawab terhadap pendidikan, bahkan untuk sisi kesejahteraan dan masa depan anak juga menjadi tanggung jawab bagi keluarga gitu. Saya melihat dari sisi situ dulu. Kemudian di PKBI sendiri kita mendukung isu keluarga ini melalui dua elemen gitu. Kalau ke anak-anak muda yang mempersiapkan diri menikah, saya selalu menceritakan ini gitu. Teman-teman harus punya dua elemen ini yang harus hadir dalam dirinya gitu. Yang pertama itu adalah cinta dan yang kedua adalah empati gitu. Jadi duanya saling terintegrasi. Nah, cinta ini diibaratkan sebagai energi gitu ya, sebagai energi, sebagai bahan bakar bagi anak muda. Itu adalah untuk membangun perlindungan, kasih sayang, merasa nyaman di lingkungan rumah tangga gitu. Tapi ada satu sisi adalah elemen empatinya gitu. Nah, empati ini kita ibaratkan sebagai jembatan penghubung. Hmm. Jadi, yuk kita bangun komunikasi kedua belah pihak, bagaimana satu sisi itu harus memandang dari sisi lainnya, kemudian membangun rasa toleransi gitu ya, saling menghargai, kerjasama gitu ya. Itu yang kita perlu melihat bahwa ada sisi empati, kemudian ada sisi cinta yang harus dibangun oleh anak remaja yang akan mempersiapkan ini. Nah, ketika ini terbangun, maka aku atau kamu yang selama ini kita bahas sekarang menjadi aku dan kamu menjadi kita gitu ya. Saya mau berangkat menceritakannya dari situ terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada fenomena yang barangkali fenomena ini di-up melalui media sosial gitu, terutama melalui wedding. Jadi ketika calon pengantin mau menikah, yang mereka persiapkan adalah nanti kita mau nikahnya di mana, kemudian kita akan manggil WO siapa, kemudian siapa yang akan kita undang dan sebagainya.
kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ini sebenarnya budaya yang diinternalisasi ke dalam isu keluarga gitu ya. Isu ini dianggap penting karena ini bagian dari public figure keluarganya gitu, diapresiasi oleh banyak orang. Ini menjadi kisah nyata yang dianggap bahwa keluarga ini sudah mapan dalam sisi finansialnya gitu ya, sehingga mereka bikinnya secara mega gitu. Ternyata di lain sisi orang masih memandang bahwa kesuksesan pernikahan itu bermula dari weddingnya gitu, itu yang dilihat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, ayah atau calon pengantin laki-laki itu perlu hadir secara utuh dalam rumah tangga gitu. Nah, kita perlu menggali juga apakah memang perempuan dan laki-laki ini sebelum menikah ia sudah mempersiapkan sebegitu megahnya untuk masa yang akan datang. Mereka akan siap untuk menyatakan bahwa salah satu dari pasangannya bekerja, kemudian mereka juga menyiapkan untuk bertemu dengan keluarga baru yang mungkin background penghidupannya juga akan berbeda dengan penghidupannya selama ini gitu ya. Kita perlu menggali itu lebih dalam sehingga kita lebih mengetahui bahwa ternyata penting peran suami istri, penting peran ayah ibu dalam urusan rumah tangga gitu. Jadi tidak hanya sebatas di weddingnya saja. Ya, benar sekali ya. Tertarik sih Kak dengan ada dua elemen tadi ya, cinta dan empati. Sejauh ini Dina juga sebagai remaja ya Kak. Ya, sebagai remaja kita lupa ya melihat ada cinta dan empati. Yang kita dulukan hanya adalah cinta. Ketika kita cinta, seperti yang Kak Uci bilang tadi, ketika kita cinta, kita siap ternyata berkeluarga. Tapi kita lupa dengan satu empati gitu. Nah, sebenarnya isu terkait public figure apa namanya Kak, terkait pesta pernikahan ini menjadi figur ya. Oh, keluarganya terpandang, pesta pernikahannya harus lebih wow gitu, lebih mewah. Apalagi kalau kita bicara di Sumatera Barat ya Kak ya. Rasanya untuk beralek gadang itu menjadi satu ajang ya Kak, menjadi satu ajang gitu. Dan oke Kak, kita tertarik sekali dengan kita persiapan ya kayak remaja itu harus persiapan. Kira-kira dari pandangan kakak, kapan sih persiapan remaja itu untuk berkeluarga? Ya, kalau kita merujuk kepada kebijakan dari pemerintah itu sebenarnya 19 tahun itu laki-laki dan perempuan hari ini sudah dipersilakan untuk menikah. Nah, mempersiapkan diri itu tentu ketika mereka berusia remaja gitu ya. Apakah mereka mau menikahnya 1 tahun ke depan, apakah mereka mau 2 tahun ke depan, apakah mereka mau 5 tahun ke depan pun juga tidak masalah. Yang penting mereka perlu mempersiapkan diri untuk menikah terlebih dahulu. Ternyata mempersiapkan menikah itu tidak hanya dari sisi finansialnya saja, tapi secara kesehatannya, terutama kesehatan reproduksinya juga perlu dipersiapkan secara sosial, ekonomi, kemudian lingkungan itu juga perlu dipersiapkan. Nah, itu yang barangkali menjadi poin penting bagi anak-anak remaja gitu. Ya benar Kak, tadi kan persiapan pernikahan itu banyak ya dari finansialnya, dari sosial, lingkungannya, dan gimana kesehatan reproduksinya. Nah bicara soal banyak banyak ya sebenarnya isu-isu di Indonesia terkait keluarga gitu Kak. Salah satunya adalah fatherless Kak, dimana ayah sebagai imam ya, sebagai pemimpin di keluarga, tetapi banyak anak-anak yang tidak merasakan kehadiran sebatas ya pelukan hangat dari seorang ayah, dukungan dukungan atau support dari ayah pada anaknya gitu. Apalagi untuk anak laki-laki. Padahal di sisi ini antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama ya Kak. Sama-sama ingin mendapatkan cinta dan empati ya dari ayahnya gitu Kak. Kalau dari Kakak, menurut pandangan Kakak gimana sih terkait isu fatherless yang berada di Indonesia saat ini? Ya, Indonesia itu masuk ke dalam fatherless generation hari ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari datanya itu ada 20,9% orang tua anak kehilangan sosok dari ayahnya. Nah, itu yang kita lihat hari ini gitu. Menurut saya kita mungkin mudah memberikan edukasi, membimbing anak-anak yang memang kehilangan sosok ayahnya itu karena bisa jadi karena meninggal atau bisa jadi karena perceraian dalam rumah tangga. Karena saya rasa dia akan memiliki figur yang lain di rumahnya.
Bisa jadi pamannya, bisa jadi kakeknya, atau ada saudara laki-lakinya, ada sosok pengganti di rumahnya yang menjadi figur ayahnya gitu. Tapi menurut saya yang menjadi kesulitan adalah anak-anak yang ayahnya hadir di rumah, dia punya figur ayahnya, tetapi secara fungsi dan peran ayahnya tidak bisa memainkan itu gitu ya. Itu yang ya menurut saya itu sangat mengkhawatirkan hari ini gitu. Ya kalau ayah menyatakan bahwa ya saya kan sudah mencari nafkah gitu, tapi ketika ia sudah mencari nafkah kemudian pulang ke rumah, ia butuh waktu istirahat, kemudian ia menggunakan gadgetnya atau tidur gitu ya, anaknya kehilangan sosok orang tuanya, terutama dari sosok ayahnya. Sehingga seluruh peran dan fungsinya itu harus dimainkan atau didominasi oleh ibunya. Mengasuh anak, memberikan makan, interaksi gitu. Saya sedikit membahas dari sisi agamanya karena kita menganut agama Islam. Di Islam itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu interaksi atau dialog antara anak dan orang tua itu ada 17 surat yang menjelaskan gitu. Dari 17 itu 14-nya interaksi antara anak dengan ayah. Dan hanya berapa ya? Hanya 3 lagi yang harus interaksi antara anak dan ibunya. Artinya sebegitu pentingnya orang tua membentuk karakter anak, mengubah pola pikir, kemudian sudut pandang anak, termasuk juga membentuk anak menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Itu yang perlu kita lihat. Karena saya rasa anak itu sebenarnya tidak butuh pelukan dari tumpukan uang yang banyak. Anak itu tidak perlu bercerita dengan tembok rumah yang megah, tapi ia pengen dari sisi orang tuanya untuk hadir ke beliau gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Ternyata Indonesia itu ya sebelumnya Dina juga pernah cek itu adalah 20,9% ya Kak. Dan rata-rata remaja ya beberapa kali lihat ke lapangan bilang aja ternyata emang ayah butuh sosok ayah gitu Kak. Walaupun ibu emang bisa hadir secara utuh, tapi yatim sebelum saatnya Kak. Iya. Banyak sekali anak-anak remaja saat ini itu yatim padahal ayahnya masih ada. Dan di titik ayah hanya sebatas mencari nafkah. Tapi kan tanda kutip lagi, apakah nanti posisi ayah bisa digantikan oleh ibu ketika seorang anak itu dibimbing dan diajarkan bagaimana dunia itu bekerja oleh seorang ibu? Takutnya seperti itu Kak, karena anak ini memiliki dua melihat itu dua sisi Kak, ibu dengan kelembutannya, ayah dengan ketegasannya, seperti itu. Tertarik sih Kak. Nah, dari pandangan Kakak nih, apakah pernah ada kasus yang Kakak tangani terkait isu yang kita bicarakan saat ini? Ya, saya pernah berdiskusi dengan salah satu remaja gitu ya. Dia ini cenderung agresif, kemudian ia lebih senang menerima informasi dari lingkungan sekitar karena menganggap bahwa penerimaan itu terjadi pada lingkungan, bukan dari sisi keluarga gitu. Kemudian secara membangun relasi dengan teman sebayanya ia kesulitan gitu ya. Jadi ia lebih bersifat introvert dan saya mencoba untuk berdiskusi dengan beliau. Ternyata memang salah satu penyebabnya itu karena ia kehilangan sosok ayah di waktu kecil. Saya melihat bahwa dari kasus ini kita perlu merefleksikan diri sebegitu pentingnya peran ayah dan fungsinya dalam lingkungan keluarga gitu ya. Nah, ketika ia di masa dewasa dan ia tidak menemukan sosok ayah, ternyata ini menjadi lubang besar untuk ia membuka permasalahan-permasalahan baru di masa yang akan datang. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Belum lagi kalau kita menemukan sosok-sosok anak remaja yang di masa kecilnya sudah kehilangan orang tua laki-lakinya, itu mungkin akan lain cerita ketika ia dewasa nanti gitu ya. Iya benar sekali Kak, ketika nantinya remaja itu ya perlu adanya di lingkungan ya, rasa diterima Kak, rasa nyaman di lingkungannya, berada di lingkungannya gimana. Kalau kita bicaranya yatim, ya itu kadarullah ya Kak, ya kadarullah. Dan dilihat lagi seperti yang Kakak bilang tadi ada di 17 surat ya Kak, 17 surat dalam Al-Quran, 14 interaksi dengan ayah, dan 3 dengan ibu. Ternyata remaja ya, itu benar-benar sosok
remaja itu sangat butuh ya sosok ayah. Kalau di FYP TikTok ya kayak katanya kalau selagi ayahnya masih ada di belakang gitu, apapun akan dikerjakan. Asik. Ya, oke Kak, ini balik lagi kita bahas terkait case yang Kakak bilang tadi ya. Nah, dari itu apakah perlu ya Kak? Kita kan juga sebelum pernikahan ada konseling keluarga ya Kak, antara capim ya Kak, kedua belah pihak atau gimana Kak? Yang diharapkan dan idealnya memang untuk screening pernikahan ini atau konseling kesehatan keluarga calon pengantin ini memang keduanya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di PKBI sendiri ketika kita melakukan konseling kepada jantin, yang kita harapkan memang begitu, karena tidak hanya tumpukan itu diwariskan kepada si perempuan saja gitu ya, tetapi hak dan kewajiban itu harus seimbang antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, termasuk juga urusan rumah tangga, perkembangan karir mereka secara finansial, bagaimana pembagian peran kewajiban mereka di rumah tangga, itu sangat perlu dibahas. Tapi kenyataannya yang kita temukan di lapangan ketika ada screening pernikahan atau konseling calon pengantin, itu masih dihadiri oleh perempuan yang mendominasi gitu ya. Ya dengan alasan calon pengantin laki-lakinya sedang bekerja atau sedang sibuk atau tidak punya waktu untuk hadir dalam momen tersebut gitu ya. Jadi kita perlu juga melihat bahwa pengasuhan itu sebenarnya tidak kompetisi antara ayah dan ibu gitu ya. Jadi tidak ada yang merasa terbebani, kemudian juga tidak ada yang merasa ini adalah tugas dari satu pihak saja gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika kita diskusi dengan calon pengantin ketika konseling, kita perlu untuk mendorong mereka menyusun kalau saya bahasanya adalah sungai kehidupan gitu ya. Jadi yuk kita coba gambarkan tahun pertama itu kamu mau ngapain, apa capaian yang ingin kalian hasilkan berdua. Ini tidak bisa dibicarakan oleh istri saja, tidak bisa dibicarakan oleh calon suami saja. Ini memang harus keputusan mereka berdua. Misalnya tahun pertama mereka pengen punya keturunan, kemudian tahun kedua pengen beli rumah, tahun ketiga mereka pengen lanjutkan studi, ya itu bebas jadi pilihannya, tapi ada komunikasi berdua gitu ya. Makanya sungai kehidupan dalam rumah tangga itu penting disusun sebelum mereka menikah gitu. Nah, ketika itu tidak ada, saya yakin dan percaya bahwa konflik-konflik pernikahan itu agak sulit diredam ketika mereka sudah berumah tangga nanti. Ya, karena namanya berkeluarga ya Kak, Iya. menyatukan dua orang dengan latar yang berbeda dengan ya kalau kita bilang rambutnya aja yang sama hitam tapi isi kepalanya kita tidak tahu seperti apa disatukan dalam rumah satu rumah, satu bangunan, satu atap gitu kan. Tertarik sekali dengan kata sungai kehidupan ya Kak. Dan sampainya Dina baru mendengar hari ini gitu. Padahal udah Gen Z ya Kak, Gen Z. Ya, menarik ya Kak dengan sungai kehidupan karena dari awal komunikasi itu benar-benar harus dibangun ya Kak ya. Ketika nantinya berkeluarga ya namanya cobaan hidup pasti ada ya Kak. Ketika sudah dikomunikasikan dari awal kita sudah tahu bagaimana tujuan kita, bagaimana target-target yang akan dicapai dari pengantin gitu. Iya, dengan ya terkait hal itu Kak, apa sih harapan Kakak untuk Gen Z ya, apalagi ya untuk Dina lah Kak, untuk Gen Z ya kan, untuk Gen Z yang lagi persiapan berkeluarga, karena kan selain kita siapin mental yang kuat untuk menghadapi dunia pernikahan itu seperti apa Kak? Ya, karena eventnya adalah memperingati Hari Keluarga Nasional yang mengusung tema Ayah Harus Hadir, jadi menurut saya kita perlu merenungkan bersama dan merefleksikan diri juga, terutama bagi laki-laki, bahwa kita itu ternyata perlu hadir, kita itu perlu terlibat, dan kita perlu tumbuh dengan anak-anak kita untuk masa yang akan datang gitu ya. Karena kita melihat bahwa peran ayah, tugasnya, serta tanggung jawab itu sebenarnya itu menjadi investasi generasi muda yang akan datang. Ya, benar sekali ya Kak, dengan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini, Ayah Wajib Hadir. Ternyata peran seorang ibu itu tidak bisa menggantikan peran seorang ayah untuk anaknya gitu. Ya jangan sampai anak-anak
kita yatim sebelum waktunya, bukan karena yatim kehilangan untuk selamanya, tapi kehilangan sosoknya. Ya, senang sekali Kak. Terima kasih banyak Kak sudah hadir di studio kita hari ini. 30 menit sangat bermanfaat ya Kak ya, apalagi untuk para Gen Z yang lagi persiapan ya. Jangan weddingnya saja yang dipikirkan, tapi bagaimana sungai kehidupan yang harus dipersiapkan. Ya Kak?